Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kabarnya baik-baik saja ya semuanya, amin. Pada kali ini kita akan mempelajari pelajaran IPA lagi anak-anak di LKS. Masih ingat kan materi sebelumnya apa? Yaitu materi sebelumnya tentang struktur dan fungsi jaringan penyusun tubuh tumbuhan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajarannya ya. Jangan lupa dibuka LKS-nya halaman 59. Kali ini kita akan membahas pertama yaitu struktur dan fungsi jaringan akar. Akar adalah organ tumbuhan yang masuk ke dalam tanah. Akar mempunyai beberapa fungsi, diantaranya sebagai tempat melekatnya tumbuhan pada tanah, kemudian menyerap air dan garam mineral dari tanah, kemudian memperkuat berdirinya tumbuhan, kemudian tempat penyimpanan cadangan makanan, dan sebagai alat pernapasan. Secara morfologi, struktur dan jaringan akar terdiri atas leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, ujung akar, dan tudung akar. Secara anatomi, struktur akar tersusun atas satu epidermis, kemudian korteks, endodermis, dan stele. Epidermis, akar tersusun rapat, memiliki selapis sel dan tidak mempunyai ruang antar sel. Kemudian korteks. Korteks merupakan daerah antara epidermis dengan silinder pusat. Korteks terdiri atas sel-sel parenkim yang berdinding tipis dan tersusun melingkar. Kemudian endodermis terdiri atas satu sel lapis dengan dinding sel yang tebal dan mengandung lilin. Kemudian stele atau silinder pusat terletak di sebelah dalam endodermis, stele. Kemudian yang kedua kita akan mempelajari struktur dan fungsi jaringan batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang tumbuh di permukaan tanah. Fungsi batang yaitu menyalurkan air dan garam mineral dari akar ke daun, kemudian menyalurkan zat makanan dari daun ke seluruh tubuh. Tempat penyimpanan cadangan makanan serta tempat menempelnya daun, bunga, dan buah. Jaringan penyusun batang antara lain epidermis, korteks, stele, dan endodermis. Jika epidermis berfungsi sebagai pelindung, korteks tidak berfungsi untuk pengangkutan zat, tetapi membentuk kulit yang dapat berfungsi sebagai pelindung dan penguat batang. Kemudian stele atau silinder pusat terdapat berkas pengangkut xilem dan flum, jaringan dasar, empulur, dan jaringan penguat yang dikelilingi jaringan perisikel. Kemudian endodermis merupakan pemisah antara korteks dan silinder pusat. Endodermis batang tersusun atas satu lapisan sel yang mengandung zat tepung yang disebut phloeterma. Baiklah, kemudian yaitu struktur dan fungsi jaringan daun. Daun merupakan modifikasi dari batang, merupakan bagian tubuh tumbuhan yang paling banyak mengandung klorofil, sehingga kegiatan fotosintesis banyak berlangsung di daun. Fungsi daun antara lain sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis, menyerap CO2 dari udara, kemudian sebagai tempat pengeluaran air melalui transpirasi dan gutasi, serta untuk respirasi. Kemudian penyusun daun yaitu pertama epidermis. Epidermis berupa satu lapis sel yang dindingnya mengalami penebalan dari zat kutin atau kadang dari lignin. Pada bagian epidermis terdapat stomata atau mulut daun yang diapit oleh dua sel penutup. Kemudian yaitu mesofil. Mesofil terdiri dari sel-sel parenkim yang tersusun renggang dan banyak ruang antar sel. Kemudian penyusun berikutnya pada daun yaitu berkas pengangkut. Terdapat pada tulang daun yang berfungsi sebagai alat transport dan sebagai penguat daun. Baiklah,
Kemudian kita yang terakhir yaitu pemanfaatan struktur jaringan tumbuhan dalam teknologi. Tentunya ini jaringan tumbuhan itu dapat dicontoh dalam kehidupan teknologi, dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yaitu 1. Pemanfaatan jaringan akar dalam teknologi. Akar dapat digunakan contohnya sebagai pondasi bangunan rumah, pabrik, jembatan. Pemakaian pondasi ini mirip bentuk akar dari tumbuhan. Kemudian pemanfaatan jaringan batang dalam teknologi. Contohnya banyak pengaplikasian teknologi yang meniru struktur jaringan batang. Salah satunya adalah pembangunan rumah yang meniru kambium dan terkait dalam pemberian besi dalam pembangunan rumah agar tembok rumah lebih kokoh dan kuat. Selanjutnya yaitu pemanfaatan jaringan daun dalam teknologi. Contohnya yaitu pemanfaatan energi matahari untuk menghasilkan energi kimia. Ini seperti yang dilakukan daun melakukan fotosintesis. Kemudian pemanfaatan jaringan buah dalam teknologi. Bentuk buah durian menginspirasi pembangunan teater Esplanade. Esplanade adalah bangunan yang terletak di tepi sungai, 6 hektar lahan di sepanjang tepi laut Marina Bay di dekat muara Singapore River. Baiklah anak-anak, itulah penjelasan singkat mengenai kelanjutan pembelajaran IPA kita yang kemarin. Boleh dibuka anak-anak dari halaman 59 sampai 64. Jika ada yang belum paham silakan bertanya. Dan sekian pembelajaran kita pada hari ini. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.